Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 akan membawakan materi konsep kepemimpinan organisasi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Devi Aprilia Lubis, Natasha Nelvita, Rika Mandasari Boruginting, dan saya sendiri Romulus Tumorang. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah merupakan suatu faktor atau komponen yang sangat penting dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Ada hakikat kepemimpinan. Dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, organisasi, perusahaan sampai dengan pemerintahan, sering kita dengar sebutan pemimpin. Kepemimpinan serta kekuasaan. Beberapa ahli berpendapat tentang pemimpin. Beberapa di antaranya menurut Dr. Andus H. Malayu SPH Hasibuan. Pemimpin adalah seseorang dengan wewenang kepemimpinannya mengarahkan bawahannya untuk mengerjakan sebagian dari pekerjaan dalam mencapai tujuan. Menurut Davis and Philly, pemimpin adalah seseorang yang menduduki suatu posisi manajemen atau seseorang yang melakukan suatu pekerjaan memimpin. Menurut Lao Tzu, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang membantu mengembangkan orang lain sehingga akhirnya mereka tidak lagi memerlukan pemimpin. Menurut Pancasila, pemimpin harus bersikap sebagai pengasuh yang mendorong, menuntun, dan membimbing asuhannya. Dengan kata lain, beberapa asas utama dari kepemimpinan Pancasila adalah kepemimpinan tentu saja beda dengan kekuasaan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan suatu tujuan bersama. Sedangkan kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk mau melakukan apa yang diinginkan pihak lainnya. Ketiga kata yaitu pemimpin. Kepemimpinan serta kekuasaan yang dijelaskan sebelumnya tersebut memiliki keterikatan yang tak dapat dipisahkan. Karena untuk menjadi pemimpin bukan hanya berdasarkan suka satu sama lain, tetapi banyak faktor. Selanjutnya ada teori-teori kepemimpinan. Yang pertama, teori kepemimpinan sifat. A. Kecerdasan. Pemimpin yang mempunyai kecerdasan yang tinggi di atas kecerdasan rata-rata dari pengikutnya akan mempunyai kesempatan berhasil yang lebih tinggi pula. B. Kedewasaan dan keleluasan hubungan sosial. Dalam melakukan interaksi sosial dengan lingkungan internal maupun eksternal, seorang pemimpin yang berhasil mempunyai emosi yang matang dan stabil. Hal ini membuat pemimpin tidak mudah panik dan goyah dalam mempertahankan pendirian dan yang diyakini kebenarannya. C. Motivasi diri dan dorongan berprestasi. Seorang pemimpin yang berhasil umumnya memiliki motivasi diri yang tinggi, serta dorongan untuk berprestasi. Dorongan yang kuat ini kemudian tercermin pada kinerja yang optimal, efektif, dan efisien. D. Sikap hubungan kemanusiaan. Adanya pengakuan terhadap harga diri dan kehormatan, sehingga para pengikutnya mampu berpihak kepadanya. Yang kedua, teori kepemimpinan perilaku dan situasi. Berdasarkan penelitian, perilaku seorang pemimpin yang mendasarkan teori ini memiliki kecenderungan ke arah dua hal, yaitu pertama, yang disebut dengan konsiderasi, yaitu kecenderungan seorang pemimpin yang menggambarkan hubungan akrab dengan bawahan. Contoh, gejala yang ada dalam hal ini seperti membela bawahan, memberi masukan kepada bawahan, dan bersedia berkonsultasi dengan bawahan. Yang kedua disebut struktur inisiasi, yaitu kecenderungan seorang pemimpin yang memberikan batasan kepada bawahan. Contoh yang dapat dilihat, bawahan memberi instruksi dalam pelaksanaan tugas, kapan, bagaimana pengerjaan dilakukan, dan hasil yang akan dicapai. Berdasarkan teori ini, seorang pemimpin yang baik adalah bagaimana seorang pemimpin yang memiliki perhatian yang tinggi kepada bawahan, dan terhadap hasil yang tinggi pula. Yang ketiga, ada teori kewibawaan pemimpin. Kewibawaan merupakan faktor penting dalam kehidupan kepemimpinan. Sebab dengan faktor itu seorang pemimpin akan dapat mempengaruhi perilaku orang lain, baik secara perorangan maupun kelompok, sehingga orang tersebut bersedia untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh pemimpin. Yang keempat, ada teori kepemimpinan situasi. Seorang pemimpin harus merupakan seorang pendiagnosa yang baik dan harus bersifat fleksibel sesuai dengan perkembangan dan tingkat kedewasaan bawahan. Yang kelima, teori kelompok.
Agar tujuan kelompok atau organisasi dapat tercapai, harus ada pertukaran yang positif antara pemimpin dengan pengikutnya. Dari adanya berbagai teori kepemimpinan, dapat diketahui bahwa teori kepemimpinan tertentu akan sangat mempengaruhi gaya kepemimpinan atau leadership style. Peran kepemimpinan dalam organisasi. Dalam pelaksanaan penyelesaian konflik ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh para pemimpin, yaitu 1. Penyelesaian konflik bukanlah menilai mana yang benar atau yang salah, tetapi untuk membawa pihak-pihak yang terlibat agar melihat apa yang menjadi inti permasalahan secara objektif. Seorang pemimpin dituntut untuk menilai permasalahan secara dingin, tetapi dalam menghadapi pihak-pihak yang terlibat konflik harus secara hangat. 2. Penyelesaian konflik organisasi, pemimpin dituntut untuk mempunyai sikap empati dan adil, bukannya netral. 3. Mencari temuan-temuan fakta, penelusuran bersama sejauh mungkin, dan pemecahan masalah yang masuk di akal sehingga membuka pintu menuju hal-hal yang konstruktif. Syarat menjadi pemimpin yang baik dan benar. Beberapa hal yang harus dimiliki seorang pemimpin diantaranya: 1. Kemampuan analitis atau analytical skill, yakni kemampuan untuk menilai tingkat pengalaman dan motivasi bawahan dalam melaksanakan tugas. 2. Kemampuan untuk fleksibel atau flexibility atau adaptability skill, untuk menerapkan gaya kepemimpinan yang paling tepat berdasarkan analisa terhadap situasi. 3. Kemampuan berkomunikasi atau communication skill, yakni kemampuan untuk menjelaskan kepada bawahan tentang perubahan gaya kepemimpinan yang kita terapkan. Rahasia utama kepemimpinan adalah kekuatan terbesar seorang pemimpin bukan dari kekuasaannya, bukan kecerdasannya, tapi dari kekuatan pribadinya. Maka jika ingin menjadi pemimpin yang baik, jangan pikirkan orang lain, pikirkanlah diri sendiri dulu. Fungsi pemimpin dalam organisasi. Fungsi pemimpin dalam pengambilan keputusan. Salah satu fungsi pemimpin dalam manajemen adalah mengambil keputusan secara efektif. Keberadaan sumber-sumber, biaya, bahan, keahlian, tenaga, pengetahuan, waktu, dan ruang sangat terbatas. Oleh karena itu, timbullah pengambilan keputusan. Langkah pengambilan keputusan bervariasi. Meskipun demikian, secara umum meliputi diantaranya: A. Merumuskan masalah, B. Merumuskan hasil yang diharapkan, C. Mengembangkan pilihan penyelesaian, D. Mengetahui apa yang harus dilaksanakan setelah keputusan diambil. Studi kasus. Institusi perguruan tinggi memiliki peran penting bagi pembentukan karakter bangsa. Konstitusi mengamanahkan institusi perguruan tinggi untuk mewujudkan proses dan suasana belajar yang mendorong mahasiswa untuk menghasilkan output yang berkualitas. Satu bagian berkualitas output yang menghasilkan oleh institusi adalah para pemimpin masa depan bangsa yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan, keterampilan, serta penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai dimensi spiritual para mahasiswa, pemimpin organisasi kemahasiswaan. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara dan observasi. 18 mahasiswa pemimpin organisasi kemahasiswaan dipilih sebagai narasumber dalam penelitian ini. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa hasil spiritual tidak dikaitkan dengan agama. Hasil penelitian ini mewujudkan bahwa pemahaman spiritual menurut pandangan mahasiswa bersumber dari pemahaman agama. Secara garis besar, narasumber mendefinisikan spiritualitas sebagai konsep hubungan makhluk Tuhan dan hubungan antara makhluk dengan berlandaskan aturan-aturan agama yang mereka yakini. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan spiritual narasumber adalah keluarga, komunikasi pergaulan, jenis bacaan, dan pengalaman pribadi. Hasil penelitian juga menunjukkan adanya keterkaitan antara spiritualitas dengan gaya komunikasi dan kepemimpinan para mahasiswa. Namun, narasumber mengakualitasikan nilai-nilai spiritual dengan cara mengusung misi kemanusiaan, kepekaan sosial, dan kontribusi kepada masyarakat. Aktualisasi juga terlihat dari cara narasumber
narasumber dalam menentukan kebijakan dan arah politik organisasinya. Pemahaman spiritualitas mengiringi pada dua corak pemahaman keagamaan, yakni pada penafsiran moderat dan fundamentalis. Kelompok narasumber dengan potensi kecenderungan fundamentalis memiliki keterkaitan dengan aktivitas keagamaan dan dakwah, kampus dan organisasi, pergerakan mahasiswa internal kampus yang bersifat keagamaan dan atau berafiliasi pada partai politik agama. Kesimpulan, dalam suatu organisasi tidak dapat dilepaskan dengan seorang pemimpin. Seorang pemimpin pasti memiliki suatu hal yang istimewa dibanding dengan anggota yang lain yang ada pada organisasi itu. Kelebihan-kelebihan inilah yang kemudian menjadi suatu penilaian dari para anggotanya. Tidak semua orang memiliki kelebihan-kelebihan itu karena ia tidak dapat dibeli melainkan dari pendidikan dan pengalaman. Seorang pemimpin harus mampu menjalankan tugasnya secara baik. Semua anggota merasa diperdayakan dan diberikan hak secara maksimal. Semua rencana dijalankan dengan prosedur yang baik. Itulah beratnya menjadi seorang pemimpin, di mana semua tumpuan dan harapan berada di tangannya. Demikianlah hasil presentasi dari kami kelompok 4. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Akhir kata, kami mengucapkan sekian dan terima kasih.